Skandal besar baru-baru ini melanda seluruh Amerika. Hadiah mewah dan megah dari Qatar kepada Donald Trump ternyata berbahaya bagi nyawa Presiden Amerika tersebut. Pesawat kepresidenan tidak bisa membawa Donald Trump pulang dari Turki setelah KTT NATO karena ditemukan kerentanan berbahaya di dalamnya. Dan itu terjadi bahkan setelah pemeriksaan besar-besaran oleh Secret Service Amerika. Bayangkan, ini Jumat malam, Anda seorang jurnalis, sedang makan malam di rumah bersama keluarga, lalu tiba-tiba agen federal mengetuk pintu Anda. Dengan surat panggilan pengadilan yang mengharuskan Anda bersumpah di hadapan grand jury dan pada dasarnya membocorkan sumber Anda, hanya karena artikel Anda di surat kabar tidak disukai oleh Presiden Donald Trump. Inilah yang menurut New York Times terjadi pada 4 reporter mereka sekaligus. Kesalahan mereka di mata pemerintahan Trump adalah karena mereka menerbitkan artikel tentang pesawat nomor 1 yang baru, pesawat mewah yang diberikan Qatar kepada Trump, dan yang terpaksa ditinggalkan Trump di Turki setelah KTT NATO karena pesawat itu ternyata berbahaya. Di edisi kali ini, kita akan membahas apa sebenarnya yang ditulis oleh para jurnalis New York Times yang menjadi penyebab dimulainya perburuan terhadap mereka. Mengapa pesawat yang dihadiahkan seharga $400 juta itu ternyata begitu sensitif? Bagaimana Gedung Putih dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjelaskan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan agen-agen di depan pintu rumah para jurnalis? Mengapa semua ini bukan sekedar insiden sekali saja, melainkan bagian dari rantai panjang tekanan Donald Trump terhadap pers? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas bersama seluruh topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, saya akan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Berlanggananlah agar tidak ketinggalan. Ini sangat unik, ini dianggap sebagai pesawat paling mewah di dunia saat dibangun. Pesawat ini dibangun dengan standar yang mungkin tidak akan pernah terlihat lagi. Dan jika pers menginginkan, saya tidak tahu apakah itu akan membantu pemberitaan tentang saya rasa tidak akan ada bedanya. Tapi yang akan kami lakukan adalah membawa Anda untuk tur singkat. Pers sebenarnya akan lihat mereka benar-benar tersenyum. Apakah kalian tersenyum? Jadi mari kita mulai dengan apa yang sebenarnya terjadi. 4 jurnalis, New York Times, Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager, dan Eric Smith, menerima surat panggilan dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Mereka diwajibkan memberikan kesaksian di hadapan grand jury federal di Manhattan pada hari Rabu depan. Dan yang membuat cerita ini terasa hampir seperti film adalah kenyataan bahwa sebagian surat panggilan itu diantarkan langsung oleh agen federal ke rumah para reporter, bahkan pada Jumat malam. Formulasi dalam surat panggilan itu sengaja dibuat samar-samar. Para jurnalis dipanggil untuk memberikan kesaksian, kutipannya, sehubungan dengan dugaan pelanggaran hukum pidana federal. Tidak ada rincian, tidak disebutkan undang-undang apapun. Dan surat panggilan itu dikeluarkan oleh Jaksa Distrik Selatan New York, Jay Clayton. Orang yang sama yang baru-baru ini diajukan oleh Trump untuk menjadi Direktur Intelijen Nasional. Hal ini hanya menimbulkan pemikiran bahwa pada dasarnya, yang memanggil para jurnalis ke pengadilan adalah Donald Trump sendiri. Reaksi surat kabar New York Times sangat cepat dan tegas. Kepala Penasihat Hukum Redaksi, David McCroll, menyatakan bahwa kemunculan aparat federal di depan rumah para reporter, kutipannya, seharusnya mengguncang hati nurani setiap orang Amerika yang percaya pada konstitusi. Dia menyebutnya sebagai tindakan yang lancang, dan secara langsung menggambarkannya sebagai upaya untuk menghalangi masyarakat mengetahui apa yang terjadi di negara ini dengan menakut-nakuti para jurnalis. New York Times mengumumkan bahwa mereka akan menggugat surat panggilan tersebut di pengadilan, menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap kemampuan pers untuk mengumpulkan informasi demi kepentingan masyarakat. Tapi apa sebenarnya yang memicu semua ini? Semuanya bermula dari sebuah hadiah. Tahun lalu, saya ingatkan, pemerintah Qatar memberikan Donald Trump pesawat Air Force One. Itu adalah Boeing 747 yang telah menjalani modernisasi mahal senilai sekitar $400 juta. Dan mulai beroperasi secara resmi baru minggu lalu. Trump dengan megah memperkenalkannya kepada publik dan bahkan terbang ke Turki untuk menghadiri KTT NATO dengan pesawat itu. Dan di sini, para jurnalis New York Times menemukan sesuatu yang agak memalukan. Pada hari Rabu, surat kabar tersebut mengutip sumber anonim yang melaporkan bahwa dinas rahasia
sangat menyarankan Donald Trump untuk meninggalkan KTT NATO baru-baru ini di Turki. Bukan dengan Boeing baru dari Qatar, tapi dengan versi lama Air Force One. Dan semua itu demi alasan keamanan. Lalu keesokan harinya, media tersebut menambahkan satu detail yang lebih tajam lagi dan menyatakan bahwa pesawat yang diberikan oleh Qatar ternyata tidak memiliki sistem penangkal ancaman yang ada pada model lama, termasuk kemampuan anti rudal yang canggih. Singkatnya, pesawat itu tidak memiliki pertahanan udara maupun pertahanan anti rudal. Dan ini terjadi di saat Iran mulai secara terbuka mengancam akan melenyapkan Donald Trump. Coba Anda pikirkan konteksnya. Semua ini terjadi pada saat gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran runtuh. Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran, sementara Teheran menyerang negara-negara Arab di Teluk Persia. Turki, tempat Donald Trump mendarat dengan pesawat baru dari Qatar, sebenarnya berbatasan langsung dengan Iran, jadi memang sangat dekat. Dan Donald Trump sendiri mengakui bahwa Iran benar-benar bisa melenyapkannya. Setelah itu, inilah yang terjadi. Ke KTT NATO di Ankara, Donald Trump datang dengan pesawat barunya, megah, indah. Tapi saat pulang ke Amerika Serikat, dia terbang lewat rute yang sama sekali berbeda. Bahkan dia naik pesawat lama yang buru-buru didatangkan ke Turki. Lucunya, ketika Donald Trump ditanya kenapa dia pindah dari pesawat baru ke pesawat lama, dia menjawab bahwa dia terbang dengan pesawat lama, kutipannya, untuk mengenang rumah-rumah lama dan masa-masa indah. Namun artikel New York Times menyiratkan hal lain, bahwa hadiah mahal dari Qatar itu sebenarnya kurang terlindungi dari serangan rudal. Dan sebenarnya pesawat kepresidenan Amerika Serikat itu terbang sangat dekat dengan Iran, negara yang sedang berperang dengan Amerika Serikat. Bagi Presiden Trump yang selalu mengatakan bahwa dirinya adalah target nomor 1 dalam daftar Iran, publikasi tentang pesawat barunya yang kurang terlindungi merupakan pukulan bagi citra dan narasi politiknya. Tentu saja pemerintah Amerika Serikat punya versinya sendiri dan itu juga perlu disampaikan. Gedung Putih menolak klaim tentang masalah keamanan pesawat tersebut. Juru bicara pers Stephen Chun menyatakan bahwa Air Force One yang baru adalah pesawat paling modern, dilengkapi dengan protokol keamanan tertinggi. Bahkan, dia justru mengubah tuduhan itu seolah-olah menjadi sebuah keunggulan. Menurutnya, Amerika memiliki banyak musuh yang menargetkan Presiden Trump. Dan pihak berwenang menggunakan kutipannya segala cara, termasuk pengalihan perhatian dan disorientasi. Jadi, pergantian pesawat itu disampaikan sebagai manuver cerdik, bukan sebagai pengakuan atas kerentanan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada gilirannya membangun garis pertahanan utama. Sasarannya, kata mereka, bukanlah jurnalis, melainkan pejabat yang membocorkan informasi rahasia. Di sini muncul pertanyaan. Jika dengan pesawat semuanya baik-baik saja, lalu informasi rahasia apa yang bisa dibocorkan oleh para pejabat? Kenapa jadi heboh seperti ini? Katanya, kalau para jurnalis, begitu kata Kementerian Kehakiman, mengungkap sumber mereka, yakni para pejabat yang memberi mereka informasi, maka para jurnalis tidak akan mendapat masalah apapun karena materi itu. Dan perwakilan Kementerian Kehakiman menekankan bahwa yang dikhawatirkan oleh pemerintahan Trump adalah orang-orang yang membocorkan data rahasia, bukan para reporter. Ini adalah argumen yang prinsipil. Maksudnya, secara formal, surat panggilan ini seolah-olah ditujukan pada kebocoran, bukan pada pers. Namun ada detail yang menurut para kritikus mengungkapkan makna sebenarnya. Sebelum publikasi materi New York Times pada hari Rabu, seorang pejabat tinggi FBI menelpon salah satu reporter dan editor media tersebut dan meminta untuk menahan artikel itu dan belum menerbitkannya. Tentu saja tanpa menjelaskan alasannya. Bayangkan saja, seorang pejabat FBI menelpon reporter dan editor dan berkata, "Saya tahu kalian sedang menyiapkan artikel. Jangan terbitkan itu. Tidak, sama sekali jangan." Dia juga meminta untuk menyebutkan sumber dari materi itu, dan kedua karyawan New York Times menolak untuk melakukannya. Setelah itu, surat panggilan pun dikirimkan. Kenapa seluruh cerita ini penting? Dan disinilah hal terpenting untuk memahami skala masalahnya. Ini bukan satu-satunya kasus. Seperti yang dicatat oleh media Amerika, langkah dengan surat panggilan ini adalah eskalasi terbaru dalam upaya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Upaya Donald Trump untuk menertibkan dan mengendalikan media massa. Rantai ini sangat panjang. Kesepakatan finansial dan penyelesaian damai dengan ABC News, kesepakatan dengan program 60 Minutes di CBS, gugatan perdata dan tuntutan hukum,
tindakan federal terhadap Wall Street Journal, Washington Post, BBC, CNN, dan seterusnya dan seterusnya. Awal tahun ini, FBI menggeledah reporter Washington Post Hannah Nathanson dan menyita ponsel dan laptopnya. Dalam kasus ini, Hannah Nathanson muncul di mana ponsel dan laptopnya disita sebagai bagian dari penyelidikan tentang, sekali lagi, kebocoran. Dia menulis tentang upaya pemerintah untuk mengurangi birokrasi federal. Mereka mendatanginya dan bertanya, "Siapa yang memberimu informasi seperti itu ya? Ayo, serahkan ponsel, laptop, semuanya. Kami akan mulai menggeledahmu. Kami akan mulai, menekanimu. Karena bagaimana bisa kamu merujuk pada sumber-sumbermu sendiri? Cepat, serahkan sumber-sumbermu kepada kami." Saya bahkan tidak perlu menyebutkan bahwa Trump terus-menerus menghina media. Berita palsu, itu adalah frasa favoritnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia begitu saja menghina siapa saja sesuka hati, dan sepertinya dia menganggap itu sebagai kebebasan berbicara. Namun, ada satu hal penting yang tetap memberi harapan. Belum lama ini, Washington Post dan Wall Street Journal diam-diam melakukan perlawanan hukum terhadap upaya pemerintah Trump untuk mengeluarkan surat panggilan kepada reporter mereka. Dan dalam kasus-kasus tersebut, Departemen Kehakiman pada akhirnya mencabut surat panggilan mereka. Jadi, presiden mundurnya pihak berwenang sudah pernah terjadi. Para pembela hak asasi manusia merumuskan intinya dengan sangat jelas. Kepala Komite Reporter untuk Kebebasan Pers, Stephen Adler, menyatakan bahwa kebebasan pers pada akhirnya adalah hak masyarakat itu sendiri untuk mengetahui bagaimana negara dijalankan. Sementara itu, perwakilan dari Yayasan Kebebasan Pers, Seth Stern, mengatakan, sesuatu yang mungkin perlu diingat sebagai kesimpulan dari seluruh cerita ini. Ketika pemerintah mengklaim sedang menyelidiki jurnalis demi keamanan nasional, pada kenyataannya mereka lebih sering melindungi keamanan reputasi mereka sendiri, tidak lebih dari itu. Kesimpulan. Secara formal, ini adalah kisah tentang kebocoran data rahasia mengenai pesawat Presiden Amerika Serikat. Namun jika semua istilah resmi itu dihilangkan, inilah yang tersisa. Para jurnalis menulis kebenaran yang tidak nyaman tentang hadiah dari Qatar. Ya, mereka menulis persis seperti apa adanya. Dan setelah itu, agen federal datang ke rumah mereka pada Jumat malam dengan surat panggilan. Gedung Putih menyebut ini sebagai pelindungan dari kebocoran dan perhatian terhadap keamanan. Surat kabar New York Times dan para pembela hak asasi manusia menyebut ini sebagai intimidasi terhadap pers dan serangan terhadap amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Dan disinilah letak yang terpenting. Jika jurnalis bisa diseret ke pengadilan hanya karena menulis artikel tentang pesawat kepresidenan yang kurang terlindungi dari serangan rudal, maka masalahnya bukan lagi soal Boeing itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang masih boleh ditulis tentang kekuasaan di negara yang 250 tahun lalu dibangun atas hak untuk melakukan hal itu? Atas dasar hak penuh atas kebebasan berbicara itu sendiri. Lalu datanglah Donald Trump dan berkata, "Saya tidak peduli dengan kebebasan berbicara kalian." Bagaimana bisa begitu? Surat kabar New York Times berani menulis bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pesawat saya. Dan di akhir, saya akan menambahkan satu detail yang sangat penting. Nah, para pendukung Donald Trump serempak berteriak bahwa itu adalah hadiah dari Qatar. Katanya, pesawat itu didapatkan secara gratis. Tapi mereka tidak lupa menambahkan bahwa untuk perombakan, modernisasi, dan perbaikan pesawat itu telah dihabiskan $400 juta dari kantong rakyat Amerika. Dan akhirnya, pesawat itu bahkan tidak bisa melantarkan Presiden Amerika dari Turki ke Amerika. Di sini saya beri tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran YouTube ini, beri like, dan tekan tombol lonceng. Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya. Subtitle.